Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Jian Sabrina dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Apa itu koperasi? Pengertian koperasi. Pengertian koperasi ialah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus yang bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya. Kemudian ada juga ciri-ciri koperasi. Yang pertama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, keanggotaan atas kesadaran anggotanya dan tanpa paksaan. Yang ketiga, kegiatan dilakukan berdasarkan atas gotong royong. Yang keempat, dijalankan oleh anggota dan untuk anggota. Yang kelima, kerugian ditanggung bersama-sama dan keuntungan dibagi sama besarnya setiap anggota. Yang keenam, rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kemudian di sini ada juga landasan dan asas koperasi. Landasan koperasi ini ada 3. Yang pertama, landasan ide. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memberikan pedoman dalam pembentukan sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pengalaman Pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia dapat diterapkan di setiap kegiatan usaha koperasi. Yang kedua, landasan struktural. Landasan koperasi Indonesia yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai organisasi ekonomi berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Yang ketiga, landasan operasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan pedoman dasar yang mengatur seluruh kegiatan operasional koperasi. Setiap kegiatan koperasi harus berdasarkan pada landasan operasional yang berlaku agar tidak terjadi ketidaksesuaian tujuan atas kegiatan yang dijalankan. Kemudian, asas koperasi. Asas koperasi di Indonesia adalah kekeluargaan. Setiap anggota koperasi diharapkan memiliki kesadaran untuk bekerja sama dan bertanggung jawab di setiap kegiatan koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani anggota untuk mencapai tujuan koperasi yang telah ditetapkan bersama. Kemudian di sini ada fungsi dan peran koperasi. Yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi juga disebut sebagai sendi-sendi dasar koperasi. Prinsip koperasi ini ada 7. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Bentuk dan jenis usaha koperasi. Nah, untuk koperasi ini terbagi menjadi 2, yaitu koperasi primer. Koperasi primer adalah unit usaha bersama yang didirikan dengan syarat paling sedikit 20 orang untuk menjadi anggota koperasi. Sedangkan
Koperasi sekunder ialah koperasi pusat yang beranggotakan koperasi-koperasi primer. Jenis koperasi ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggotanya dan masyarakat. Yang kedua yaitu koperasi produsen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan koperasi, baik oleh anggota maupun non-anggota koperasi. Yang ketiga, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan anggota dan non-anggota. Yang keempat yaitu koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha sebagai bentuk pelayanan terhadap anggota. Yang kelima yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan lebih dari satu layanan, seperti menyediakan kebutuhan anggota, pemasaran produk anggota, pemberian layanan simpan pinjam anggota, serta layanan lain yang bertujuan menyejahterakan anggota dan masyarakat.